Halo, selamat pagi. Tergelitik untuk menjawab pertanyaan teman-teman tentang earned value salah yang saya nyatakan di Facebook. Halo, saya Safriandi, saya pemilik akun Facebook bernama MS Project ala Safriandi. Di sana saya banyak membahas proyek dengan gaya Safriandi. Schedule Performance Index. Di sini dinyatakan bahwasanya jika sama dengan satu proyek tepat waktu, jika lebih besar dari satu proyek lebih cepat, dan jika lebih kecil dari satu proyek terlambat. Yuk kita praktek buktikan pernyataan ini salah. Ya, saya langsung saja tanpa konsep saya bilang di sini SPI salah. Lalu saya buat di sini A, B, C, D, E. Cukuplah, nggak usah terlalu banyak ya. Lalu saya sorot ini, lalu saya lakukan begini. Oke, ini B. Durasi, suka-suka kita aja lah. 5, 4, 6, 7, 8 ya. Nggak terlalu ini, kita benar-benar lakukan secara spontan. Ya, seperti ini ya. Lalu saya rubah ini ke nomor 2 lah. Nah, jadinya seperti ini. Lalu saya tentukan tanggalnya tanggal 1 aja. Oke, ini dia. Lalu saya lakukan memasukkan sumber dayanya. Jadi saya buat 2 file. Ya, di sini filenya ini. Oh, sebentar, saya masukin dulu RAB-nya. Masukin dulu RAB-nya. RAB-nya juga suka kita aja lah ya. Misalnya di sini 5, agak besar lah. 23, 34, 45, 50, 56, 67. Ya, udah cukup ya. Sini meter persegi, meter lari, kilogram, meter kubik, meter. Harganya kita buat sembarang saja. 1, 2, 3 ribu, 2, 3, 4 ribu, 3, 4, 5 ribu, 4, 5, 6 ribu, 5, 6, 700. Nah, buat kecil. Ini ya. Sehingga kalau misalnya kita ini kan jumlahnya adalah 32 juta. Ya, seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan masukin resource-nya. Nah, ini saya tukar dengan resource sheet. Lalu ini saya copy saja. Ctrl C, pindahin kemari. Ya, ini kemudian semua saya rubah jadi material. Ya, kemudian saya tambahin satu tipe B. Tipe B dibiarkan dalam bentuk walk. Jadi hanya tipe B yang bentuknya walk, jumlahnya 100 ya. Harga satuan label kita masukin di sini. Ctrl C, pindahin ke sini. Ctrl Victor atau V. Kemudian ambil harga di sini. Ctrl C, pindahin kemari. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah kita tutup saja ini. Kita kembali lagi kemari. Lalu ambil resource, ambil ini. A itu jumlahnya 23. Tipe B-nya 1 saja. Oke, kemudian kita pindah ke B 34. B itu B 34. 34. Tipe B-nya 1 saja. C 45. Tipe B-nya 1 saja. Kemudian D 56. D 56, ininya 1 saja. Ya. Nah, E 67, mana dia? 67. Ini tipe B-nya 1 saja. Oke, sehingga harganya harusnya sama ya. Oh, ini ada yang beda. Kalau beda berarti di mana ya? Ini 23 benar, ini 34 B benar. Ini C 45 benar, ini 56, ini 67. Oh, A nya ada nih, A nya ini dihapus ya.
harganya benar-benar sama. Sudah, kalau sudah kita masuk ke progres. Ya, di progres ini kita koreksi dulu. Ini ambil custom, lalu ganti angka 1 ini dengan nilai kontraknya. Ya, nilai kontraknya jangan lupa jadikan ratusan agar dalam bentuk persen nantinya dia 100%. Oke, ini perbaiki lagi harganya, koreksi rumusnya, lalu ini ubah juga angka 1 ini pembaginya dengan nilai total biaya, sehingga kalau misalnya ini kita set baseline akan terlihat persentase pekerjaannya, ya. Ini dia. Lalu saya akan mengkoreksi dashboardnya dulu, ya. Dashboardnya kita koreksi. Di sini kita rubah dulu tanggalnya, tadi tanggal 1 bulan 2 2024. Karena pekerjaannya dalam waktu yang pendek, kita buat aja dalam bentuk day. Ini juga kita koreksi, ya. Dan bentuknya day. Ya, ini dia. Nah, ini kita koreksi persennya. Jadi persennya itu kita koreksi. Ini ya format aksesnya. Ini kita rubah jadi angka 32.662.500. Ya, jadi sama seperti nilai kontrak, ya. Ini dia. Kemudian kita pindahin kemari. Kemudian juga pindahin kemari. Tapi hapus satu angka supaya dalam bentuk 100%. Jadi ini dia. Ya, ini kurva S-nya mulainya tanggal 1, selesainya tanggal 20 bulan 2 on schedule. Lalu saya menambahkan di sini indeks, ya. Saya tambahkan indeks SPI. CPI-nya dan SPI. Oke. Nah, kelihatan di sini masih 0, ya. Kenapa 0? Ya karena memang belum dilakukan, ya. Nah, oke, belum dilakukan tracking. Kita akan tracking nih. Trackingnya di tanggal 3 saja. Tanggal 3 bulan 2. Ini dia. Oke, nah kelihatan di sini ada garis merah yang menunjukkan di tanggal 3. Lalu keluar di sini progres harusnya sampai tanggal 3 adalah 5,2%. Oke, pekerjaan A kita anggap lancar-lancar saja, sudah putih, sudah di tracking, hasilnya adalah seperti ini. Ini dia, ya. Kita pilih saja. Nah, tanggal 3 tadi, ya. Ya. Ini dia tanggal 3, pekerjaan A, rencana 5,2, hasilnya juga 5,2, proyeknya secara SPI dan CPI bernilai 1. Kita lagi kembali ke Gantt chart, kita tambahkan saja di sini SPI dan cost performance indeksnya. Nah, ya, kelihatan di sini nilainya SPI 1, CPI-nya 1, ya. Proyeknya tidak terlambat, ya, enggak terlambat. Sekarang kita masuk ke tanggal 8. Kita buat di sini tanggal 8. Sebentar, ya, kita pindah dulu sebentar. Kita pindah dulu ke dashboardnya. Ini dia, ya. Progresnya, ya, minggu lalu masih 0, sekarang kita ke ini kita copy, pindahin ke progres sebelumnya, sehingga progres periode ini 0 dan ini rencananya. Lalu kita tentukan tanggal 8.
Maju sampai tanggal 8. Oke. Nah, ini posisi tanggal 8. Lalu kita tracking juga. Seperti ini. SPI-nya benar-benar 1. Cost performance-nya, indeksnya juga 1. Ya. Tidak ada masalah. Andai kata B ini bernilai, nah di sini ya, B ini terlihat di sini, rencana per harinya adalah 8,5 ya, 8,5. Ini remainingnya 1 hari ya. Ini karena masih hours, saya rubah saja jadi day, Nah ini ya, masukin aktual lah ya, aktual. Nah ini dia, aktualnya sudah 3 hari. Ini jumlahnya adalah 25,5 dari rencana 34 meter. Ini dia. Andai kata kinerjanya yang harusnya per hari 8,5 meter lari ternyata rendah. Misalnya 3 lah, kita bilang 3, ini juga 3 loh. Dan ini juga 3. Tadi kan 8,5 per harinya. Ternyata di sini realisasinya 3 hari hanya 9. Nah, lalu di sini terlihat beban di hari terakhir adalah 25. Sementara pekerja ini maksimum 1 hari hanya dapat 8,5 meter lari dari analisis tadi ya. Artinya apa? Remainingnya bertambah. Kalau tambah 2, 12. Kalau tambah 3. Nah, ini dia yang ideal. Artinya proyek B berpotensi terlambat menjadi tanggal 11 dari rencana tanggal 9. Dari sini kita akan lihat ternyata SPI-nya atau schedule performance-nya itu bergerak menjadi 0,67. Ya, kenapa dia bergerak? Karena tadi tuh harusnya sudah selesai tapi performan pekerjaannya tinggi, ternyata tidak. Nah, tapi apakah proyeknya terlambat? Terlihat di sini tidak terlambat. Ya, teman-teman lihat sini ya. Ini indeksnya bergerak nih. Ini persatuan B. Kalau diambil sesuai dengan rumusnya jadinya 0,8. Gimana sih rumusnya? Oke, kita lihat rumusnya ya. Ini dia rumusnya. Ini dia rumusnya ya, EV per PV. Nah, kita lihat di Microsoft Project ya. Kita masukin aja ya rumusnya ya. Rumusnya adalah, sebetulnya ini adalah EV atau kita ke earned value lah ya. Tampilan earned value. Nah, ini dia. Jadi ini EV ini dibagi PV ya, jatuhnya adalah SPI dan cost performance index. Nah, ini rumusnya nih ya. BCWP per BCWS, atau ini dibagi ini dapatnya ini. Kalau kerjaannya 1, ini bagi ini dapatnya ini. Jadi kalau secara B ini dia, secara all atau semua adalah ini. Jadi rumusnya ini ya. Nah, sedangkan aktualnya sebenarnya proyek ini tidak terlambat. Jadi kelihatan di dashboard kita SPI-nya lebih rendah dari 1. SPI-nya lebih rendah dari 1. Dan CPI-nya lebih tinggi dari 1. Ya, kita tambahin ya karena tanggal 8. Kita kurangin aja lah ini. Nah ya, kelihatan ya ini. Tapi proyeknya tetap on schedule. Proyeknya masih tetap on schedule. Tidak ada keterlambatan. Nih, jadi pernyataan di sini bahwasanya jika lebih kecil maka proyek itu terlambat, dan jika lebih besar biaya anggarannya lebih kecil
Di sini saya nyatakan bahwasanya SPI tidak bisa. Di sini saya nyatakan bahwasanya SPI ini tidak bisa memproyeksikan atau menjadi indikator bahwasanya proyek terlambat. Indikator keterlambatan proyek hanya apabila lintasan kritis ini yang bergerak. Jadi lintasan kritis ini bergerak, maka schedule-nya terlambat. Demikian penjelasan saya. Ayo move on dari Excel ke Microsoft Project. Terima kasih. Safriandi.